Ya, selamat sore, Bapak Ibu dosen. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video reaksi terkait dengan link video yang sudah diberikan mengenai metaverse. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nathanael Anugrah Tuuk dengan NIM 611810033. Kemudian saat ini bersama dengan rekan saya, boleh memperkenalkan dirinya. Iya, terima kasih Nathan. Ya, perkenalkan nama saya Johan Mulyawan. Jadi kita berdua di sini akan membahas mengenai metaverse. Nah, jadi ini ada kaitannya nggak dengan kewarganegaraan kita terkait dengan kekerasan seksual seperti itu? Bisa dimulai langsung, Tan? Iya, baik. Sebelum kita memulai kita akan play dulu videonya, baru kita akan melakukan tanggapan terhadap video tersebut. Kemudian selanjutnya nanti kita akan kaitkan dengan topik yang akan kita bawakan. Baik, saya akan mulai. Hey, and welcome to Connect. Today, we're going to talk about the metaverse. I want to share what we imagine is possible, the experiences you'll have, the creative economy we'll all build, and the technology that needs to be invented, as well as how we're going to all do this together. The basic story of technology in our lifetimes is how it's given us the power to express ourselves and experience the world with ever greater richness. Back when I started Facebook, that mostly meant text that we typed on computers. Then we all got phones with cameras, and the internet became much more visual. And recently, as connections got faster, video has become the main way that we experience content. We've gone from desktop to web to phones, from text to photos to video, but this isn't the end of the line. The next platform and medium will be even more immersive, an embodied internet where you're in the experience, not just looking at it. And we call this the metaverse. And you're going to be able to do almost anything you can imagine. Get together with friends and family, work, learn, play, shop, create, as well as entirely new categories that don't really fit how we think about computers or phones today. Now, since we're doing this remotely today, I figured let's make this special. So we've put together something that I think is really going to give you a feeling for what this future could be like. We believe the metaverse will be the successor to the mobile internet. We'll be able to feel present, like we're right there with people, no matter how far apart we actually are. We'll be able to express ourselves in new, joyful, completely immersive ways. And that's going to unlock a lot of amazing new experiences. When I send my parents a video of my kids, they're going to feel like they're right in the moment with us, not peering through a little window. When you play a game with your friends, you'll feel like you're right there together in a different world, not just on your computer by yourself. And when you're in a meeting in the metaverse, it'll feel like you're right in the room together, making eye contact, having a shared sense of space, and not just looking at a grid of faces on a screen. That's what we mean by an embodied internet. Instead of looking at a screen, you're going to be in these experiences. Everything we do online today, connecting socially, entertainment, games, work, is going to be more natural and vivid. This isn't about spending more time on screens. It's about making the time that we already spend better. Screens just can't convey the full range of human expression and connection. They can't deliver that deep feeling of presence. But the next version of the internet can. That's what we should be working towards. Technology that's built around people and how we actually experience the world and interact with each other. That's what the metaverse is all about. And the best way to understand the metaverse is to experience it yourself. But it's a little tough because it doesn't fully exist yet. Some of the basic building blocks are here though, and others are starting to emerge as we speak. We're starting to get a sense of how it could all come together and what it could feel like. So today we're going to do something a little bit different. Rather than just focusing on this year's products like a normal keynote, we're going to talk about the future. So let's start by exploring what different kinds of metaverse experiences could feel like.
starting with the most important experience of all, connecting with people. Imagine you put on your glasses or headset and you're instantly in your home space. It has parts of your physical home recreated virtually. It has things that are only possible virtually. And it has an incredibly inspiring view of whatever you find most beautiful. Hey, are you coming? Yeah, just gotta find something to wear. All right, perfect. Oh, hey Mark. Hey, Ya, saya skip dulu videonya. Tanggapan bagaimana tanggapan Saudara Johan menurut dari video singkat tersebut sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya? Kalau dari saya pribadi, tanggapan dari saya mengenai ini video terkait ini adalah di mana dalam video ini dia memperkenalkan mengenai tentang metaverse, di mana dalam definisi metaverse itu sendiri itu menjelaskan tentang kemajuan dalam dunia sosial media, baik internet maupun konektivitas sosial media. Kalau hal yang saya dapat dari ini, dia menjelaskan dari Mark Zuckerberg menjelaskan dari sendiri. Dia menjelaskan bagaimana kemajuan internet itu, di mana dari awalnya dia membangun Facebook, di mana pada saat itu Facebook itu kita hanya bisa berinteraksi sosial media hanya melalui pesan singkat atau messenger. Kemudian seiring berjalannya waktu teknologi berkembang dan hal ini menjadi salah satu kemajuan terbesar di mana kemudian Facebook bisa menerapkan fitur-fitur baru, lalu kemudian belajar dari Facebook ini kemudian Mark membentuk satu company, di mana company ini kalau menurut saya mereka bergerak di bidang internet, layanan internet. Dari sini sedikit penjelasan bahwa hal yang saya dapat bahwa dengan adanya metaverse ini sendiri atau secara garis besar metaverse ini merupakan satu kemajuan teknologi di mana kita bisa berinteraksi dengan sesama secara virtual dengan bantuan AI atau bisa disebut sebagai artificial intelligence, kecerdasan buatan. Menurut saya metaverse layanan ini cukup baik dan juga sangat membantu sepertinya untuk di beberapa kalangan, di mana kalau kita lihat dari sini, kalau kita reverse dari beberapa video di sini terdapat beberapa fitur yang dimana dia jelaskan bahwa kalau kamu hanya membutuhkan kacamata dan headset untuk merasakan sensasi di mana kita bisa terjun langsung di dunia virtual reality. Di sini dijelaskan kita bisa melihat luar angkasa, kemudian kita bisa mengganti background di sekitar kita hanya melalui fitur-fitur yang ada di AI tersebut. Dan di sini kita bisa membuat karakter kita, di mana karakter kita ini yang menggambarkan identitas kita untuk sebagai salah satu contoh untuk bisa melakukan perjalanan sosial media atau istilahnya melakukan interaksi di sosial media itu melalui gambaran dari karakter tersebut. Kemudian di sini dijelaskan bahwa kita bisa mengadakan meeting online, kemudian kita bisa kita bisa diskusi meskipun jarak kita cukup jauh antar daerah, tapi kita bisa bertemu secara langsung melalui fitur virtual reality ini atau yang disebut sebagai mereka adalah teknologi metaverse ini sendiri. Kemudian kalau kita lihat-lihat di sini fiturnya cukup fantastis ya, dimana kita bisa lebih have fun, lebih memanjakan mata akan gambaran teknologi yang mereka tawarkan.
Kalau menurut dari Saudara Johan, tanggapan mengenai video sampai saat ini bagaimana kira-kira? Iya, terima kasih saudara Nathan. Jadi gini, mengenai metaverse tadi ya itu sebenarnya sama sih, aku sependapat sama kamu. Nah, jadi kan metaverse itu kalau dilihat dari menit-menit ke sebelumnya, itu lebih mengarah connect ke orang, menghubungkan ke orang. Seperti halnya sebelumnya dibuat Facebook. Nah, Facebook itu kan tujuannya untuk mencari teman, berkenalan lewat chat. Nah, tapi di sini metaverse mungkin mengembangkan sebuah fitur-fitur yang lebih keren sebelumnya dibandingkan dengan Facebook. Nah, jadi dari menit-menit kesekian ini, nah itu dia membahas terkait kemajuan masa depan terkait dengan bantuan AI tadi. Nah, sebenarnya mungkin dia membangun metaverse ini itu bertujuan untuk membangun relasi antar orang lewat berkenalan itu lebih bagus, lebih banyak dan lebih keren lah istilahnya daripada sebelum-sebelumnya. Jadi pendapat saya sih cuman itu aja. Kayak gitu jadi. Oke, baik. Kalau begitu kita lanjutkan ya untuk klip-klip video selanjutnya. Right? It's from the creator. I met in LA. This place is amazing. Boss, is that you? Of course it's me. You know I had to be the robot, man. I thought I was supposed to be the robot. Whoa. I knew you were bluffing. Hey, wait. Where is Naomi? Let's call her. Naomi. Hey, should we deal you in? Hey. Sorry, I'm running late, but you gotta see what we're checking out. There's this artist going around Soho hiding AR pieces for people to find. 3D street art. That's cool. Send that link over so we can all look at it. Ooh, this is stunning. Okay, that is something. It's awesome. Wow, I love the movement. Wait, it's disappeared. This is amazing. Hold on, I'll tip the artist and they'll extend it. Wow. Brilliant. If you guys like it here, I have another that you're gonna love. Check out this forest row. Huh, let's see it. Koi fish that fly? That's new. This is wild. Hey, one sec, pause. It's Priscilla. Hey, you have to see this. Beast is going crazy. Oh, I love that guy. We've got to show that to kids. Can you also send that to my dad? I'll message him. All right, see you at home. This place is great, Boz, but there's something I gotta get back to. All right, so that's a glimpse of a few ways that we're gonna be able to get together and socialize in the metaverse. It's a ways off, but you can start to see some of the fundamental building blocks take shape. First, the feeling of presence. This is the defining quality of the metaverse. You're going to really feel like you're there with other people. You'll see their facial expressions, you'll see their body language, maybe figure out if they're actually holding a winning hand. All the subtle ways that we communicate that today's technology can't quite deliver. Next, there are avatars. And that's how we're going to represent ourselves in the metaverse. Avatars will be as common as profile pictures today, but instead of a static image, they're going to be living 3D representations of you. Your expressions, your gestures, that are going to make interactions much richer than anything that's possible online today. You'll probably have a photorealistic avatar for work, a stylized one for hanging out, and maybe even a fantasy one for gaming. You're going to have a wardrobe of virtual clothes for different occasions, designed by different creators and from different apps and experiences. Importantly, you should be able to bring your avatar and digital items across different apps and experiences in the metaverse. Beyond avatars, there is your home space. You're going to be able to design it to look the way you want, maybe put up your own pictures, videos, and store your digital goods. You're going to be able to invite people over, play games, and hang out. You'll also even have a home office where you can work. Your home is your personal space from which you can teleport to anywhere you want. Now, speaking of teleporting, there are going to be all kinds of different spaces that people make. Rooms like the ones that we just saw, but also games and whole worlds that you can teleport in and out of whenever you want. Teleporting around the metaverse is going to be like clicking a link on the internet. It's an open standard.
in order to unlock the potential of the metaverse, there needs to be interoperability. And that goes beyond just taking your avatar and digital items across different apps and experiences, which we are already building an API to support. You want to know that when you buy something or create something, that your items will be useful in a lot of contexts, and you're not going to be locked into one world or platform. You want to know that you own your items, not a platform. And this is going to require not just technical work, like some of the important projects that are going on around crypto and NFTs in the community now. It's also going to take ecosystem building, norm setting, and new forms of governance. And this is something that we're really going to focus on. Privacy and safety need to be built into the metaverse from day one. You'll get to decide when you want to be with other people, when you want to block someone from appearing in your space, or when you want to take a break and teleport to a private bubble to be alone. You're going to be able to bring things from the physical world into the metaverse. Almost any type of media that can be represented digitally, photos, videos, art, music, movies, books, games, you name it. Now, lots of things that are physical today, like screens, will just be able to be holograms in the future. You won't need a physical TV. It'll just be a $1 hologram from some high school kid halfway across the world. And you'll be able to take your items and project them into the physical world as holograms in augmented reality too. You're going to be able to move across these different experiences on all kinds of different devices, sometimes using virtual reality so you're fully immersed, sometimes using augmented reality glasses so you can be present in the physical world as well, and sometimes on a computer or phone so you can quickly jump into the metaverse from existing platforms. There are going to be new ways of interacting with devices that are much more natural. Nah, ini saya menjelaskan beberapa fitur-fitur yang ditawarkan dari metaverse itu sendiri, di mana kalau di sini contohnya kita secara entertainment kita bisa menikmati musik, kita bisa menikmati live konser secara virtual. Nah, ini contohnya seperti ini. Kemudian selanjutnya itu ada fitur mengenai gaming. Nah, di gaming ini kita bisa melakukan main game secara VR atau virtual reality, di mana kemungkinan secara fisik kita tidak bertemu, tidak melakukan interaksi secara langsung, tapi kita bisa memainkan game bersama melalui fitur avatar yang ditawarkan oleh metaverse ini sendiri. Kemudian di sini kita bisa melihat ada fitness, melakukan fitness dengan teman melalui virtual reality. Kemudian di sini ada contohnya yaitu pekerjaan, di mana mereka menawarkan fitur work from home, yang di mana di sini menggambarkan bahwa work from home ini bisa kita lakukan dari rumah saja. Kemudian kita bisa melakukan meeting secara online. Dan di sini fitur selanjutnya mereka menawarkan mengenai edukasi, di mana mereka bisa membuat video edukasi atau semacam gambaran melalui media sosial yang bisa dinikmati secara nyata melalui VR itu sendiri. Terus di sini masih banyak beberapa menu lainnya yang mereka tawarkan, seperti ada e-commerce ini mengenai tentang pasar ya, pasar global, atau kita bisa sebut sebagai pasar online, di mana pasar online ini contohnya sekarang yang ada itu ada semacam ini dia, apa namanya? Seperti Tokopedia dan Shopee dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ini ada program di mana mereka membangun metaverse itu sendiri. Lalu selanjutnya ada respon dari tim dari metaverse ini sendiri. Kemudian masih banyak yang lain ya, seperti itu. Kemudian inti dari kesimpulan dari video ini adalah bahwa
metaverse ini mempermudah dalam hal apapun untuk kita bertemu orang, melakukan interaksi sosial, tapi dalam konteks melalui media sosial virtual reality. Seperti namanya virtual reality, kita bisa melakukan interaksi secara langsung, tetapi kita tidak bersentuhan secara fisik atau ya non fisik lah intinya. Kemudian kita kaitkan ke materi yang akan kita bahas. Mungkin rekan saya Johan bisa menerangkan kaitannya dari video ini dengan materi yang akan kita bahas. Seperti itu. Saya persilakan kepada Saudara Johan. Iya, terima kasih. Jadi gini, terkait tadi kan sudah dijelaskan oleh Saudara Nathan terkait fitur-fitur yang terdapat di Metaverse. Wah, ternyata Metaverse sangat menawarkan dan sangat menjanjikan terkait apapun jika dikaitkan dengan platform-platform dan fitur-fitur seperti virtual reality, bisa meeting online, terus bisa berdagang melalui pasar online, terus banyak program-program yang bisa dilakukan. Nah, tapi dulu kalau misalnya Metaverse itu sebelum dibuat, nah itu kan ada Facebook. Nah, dulu tuh Facebook yang saya tahu itu kebijakannya kurang sekali. Ada beberapa kebijakan dari situ kurang begitu bagus, jadi disalahgunakan. Nah, misalnya gini, kalau misalnya kita kaitkan dengan kekerasan seksual, nah itu sebenarnya ada keterkaitannya mungkin, karena kan Facebook itu kan platformnya dalam bentuk mencari teman. Nah, jadi bisa dikhawatirkan juga adalah kalau misalnya kita menggunakan Metaverse, itu akan terulang sama lagi seperti kita menggunakan Facebook. Nah, Facebook itu kan digunakan untuk mencari teman karena lebih mudah dan lebih cenderung digunakan. Seperti zaman dulu-dulu. Nah, kalau Metaverse ini nggak tahu kayak gimana. Nah, kalau misalnya dikaitkan dengan kemungkinan yang terjadi, sepertinya itu bisa dilakukan melalui DM, direct message, kenalan-kenalan gitu. Atau mungkin juga bisa foto pub gitu, atau semacamnya. Kalau menurut Nathan gimana terkait hal ini? Kalau menurut saya terkait dari keterkaitan antara kekerasan seksual dengan apa yang ditawarkan Metaverse tadi, saya bisa dapatkan bahwa selain mempermudah orang untuk melakukan interaksi di sosial media, kemungkinan di sini bisa terjadi kekerasan seksual berupa layanan VR tadi atau virtual reality tadi. Itu sangat mungkin terjadinya kekerasan seksual. Karena kalau kita lihat tadi dari fitur-fiturnya, itu tadi kan ada VR, virtual reality, di mana kita bisa avatar kita atau karakter kita bisa muncul di situ. Bisa saja terjadi kekerasan seksual itu atau pelecehan seksual itu melalui avatar itu, di mana terjadi kekerasan seksualnya bisa melalui pelecehan melalui mulut, mungkin bisa saja terjadi ya bisa digoda-goda, ataupun kasarannya bisa menunjukkan gambar-gambar yang tidak pantas, contohnya gambar pornografi, atau mereka mungkin bisa mengedit karakter mereka yang tidak senonoh. Itu merupakan salah satu menurut saya contoh kekerasan seksual, di mana juga dalam hal ini, dalam konsep Metaverse ini, kekerasan seksual masih bisa terjadi, bisa saja. Dan peluangnya mungkin menurut saya cukup besar juga terjadi kekerasan seksual, karena sekalipun ya ini konteksnya itu tidak bersentuhan secara fisik,
Namun kekerasan seksual ini juga bisa terjadi karena adanya interaksi sosial media. Ya entah itu melalui mulut, perkataan mungkin ketika mereka melakukan meeting virtual reality, kemudian mereka berkata yang tidak senonoh, kemudian mereka bisa melalui virtual reality itu mereka bisa menunjukkan gambar-gambar yang tidak, kemungkinan bisa ada body shaming seperti itu. Jadi masih banyak hal yang kemungkinan bisa terjadi. Sekalipun konsep metaverse ini juga bisa mengkaitkan dengan mengurangi angka kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu sendiri tanpa sentuhan fisik. Tetapi kalau konsepnya seperti ini masih bisa terjadi kemungkinan besar apabila ada peluang seperti itu. Dari saya, kalau tanggapan dari saudara Johan mengenai ini keterkaitan antara metaverse dengan kekerasan seksual bagaimana kira-kira gambarannya? Iya, terima kasih. Jadi kan tadi kan saudara Nathaniel sudah membahas tidak menutup kemungkinan kalau misalnya terjadinya kekerasan seksual dengan jika dikaitkan dengan pemakaian metaverse ini. Iya, sebenarnya meskipun kita menggunakan platform media sosial manapun ya juga sebenarnya sama, ada mengundang potensi. Karena memakai media sosial dalam kaitannya dengan kekerasan seksual, biasanya itu dikaitkan dengan verbal. Misal, kata-kata yang nggak senonoh tadi. Betul. Nah, itu tidak menutup kemungkinan dan tidak bisa dihindari hal seperti itu. Ya, kemungkinan nggak hanya metaverse juga, tapi bisa juga dari WA atau dari platform-platform yang lainnya, kan nggak tahu juga. Tapi kebanyakan dari berita-berita sebelumnya, kekerasan seksual itu berawal dari kenalan di Facebook. Itu kebanyakan dari dulu-dulunya seperti itu, rata-rata. Jadi, menurut Nathan nih, biasanya kalau kaitan kekerasan seksual dengan media sosial, ada nggak cara-caranya biar kita itu bisa menanggulanginya? Apakah harus menggunakan namanya sistem organisasi yang menumpas segala bentuk kekerasan seksual dalam media sosial atau bagaimana? Sekaligus menutup pembicaraan kita kali ini. Kalau tanggapan saya sendiri untuk menanggulanginya ya ini kan konsepnya kita tanpa ada sentuhan fisik. Jadi kemungkinan masih banyak ya cara pencegahannya. Semisal itu pun hal itu terjadi, kita bisa menanggulanginya ya. Entah itu kita screenshot mungkin atau kita record apa yang terjadi sehingga kita bisa dengan bahasa hukumnya itu bisa mempidanakan lah para pelaku kekerasan seksual ini untuk memberikan efek jerah kepada mereka dan menjadi contoh kepada masyarakat yang lain untuk tidak melakukan kekerasan seksual. Seperti itu. Kemudian juga mungkin apabila terjadi kekerasan seksual atau pelecehan seksual melalui media sosial ini, kita bisa mencegahnya ya melalui mungkin kita tidak menunjukkan avatar kita atau kita dalam konsep metaverse ini ya keterkaitannya itu kita tidak mungkin kita bisa saja tidak menunjukkan muka kita atau kita tidak menunjukkan badan kita hanya menunjukkan karakter kita. Kalau yang dijelaskan di video sebelumnya kan dia menjelaskan ada avatar atau kayak karakter dalam bentuk animasi atau virtual reality. Nah, kita bisa saja menunjukkan itu saja ataupun kita bisa menutupi gender kita sehingga kita terbebas dari kekerasan seksual atau kita mencegah itu seperti itu kemungkinan hal yang bisa kita lakukan. Tapi tetap apabila terjadi kekerasan seksual dalam sosial media ini kita harus tetap proses dan kita harus melawan keras kekerasan seksual ini melalui sosial media karena tujuannya agar tidak
terjadi dan kebiasaan ini bisa hilang. Seperti itu. Kalau dari materi dari awal yang kita jelaskan, sepertinya sudah cukup ya. Jadi kemungkinan kita bisa tarik kesimpulannya, mungkin Saudara Johan bisa menarik kesimpulannya secara singkat dari awal sampai akhir dari pembahasan kita ini untuk mempermudah Bapak Ibu dosen menangkap kesimpulannya. Silakan Saudara Johan, saya persilakan. Sehabis memberi kesimpulan, nanti penutup akan saya bawakan sendiri. Seperti itu. Silakan Saudara Johan, kesimpulannya. Baik, terima kasih Saudara Nathan. Iya, jadi kesimpulannya gini. Tadi kita sudah melihat video dari awal sampai akhir. Wah, ternyata Metaverse itu sangat menjanjikan. Banyak sekali platform-platform dan banyak sekali fitur-fitur yang sangat menguntungkan kita dalam hal berkenalan. Nah, lebih dekat dan lebih baik dan lebih nyaman menggunakan internet. Nah, tapi terkait kekerasan seksual, mungkin terkait dengan metaverse ini mungkin tidak bisa dihindari. Tapi mungkin ya bagi kita sendiri ya, pasti kita di dalam diri kita ada namanya sikap bijak dalam menggunakan internet dan menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan orang-orang. Bagaimana cara berkomunikasi baik dengan orang. Dan betul juga seperti yang dikatakan sama Saudara Nathan, kalau misalnya ada kekerasan seksual terkait Metaverse. Nah, seperti sebelumnya kan Metaverse ada fitur-fitur kayak semacam avatar yang berbau-bau avatar tersebut berbau-bau gambar yang tidak bagus atau gimana. Kalau misalnya kita tidak ingin merasa terancam di posisi seperti kekerasan seksual, ya foto itu diubah aja, dihilangkan. Atau tidak usah ditampakkan supaya tidak mengundang namanya kekerasan seksual. Seperti itu jadi. Bagaimana Saudara Nathan? Ya, baik. Penjelasannya cukup baik ya. Kesimpulan juga dari saya sama. Jadi kemungkinan besar itu kita bisa ada hal positif dan ada hal negatif mengenai tentang metaverse ini sendiri. Kemudian ada beberapa peluang yang bisa terjadi. Terus gimana penanggulangannya, di mana konteks kita pada kali ini yaitu mengenai kekerasan seksual. Jadi segitu saja Bapak Ibu dosen terkait dari penjelasan dari kami atau reaksi dari kami mengenai video ini, kemudian kami kaitkan dengan materi interaksi sosial, materi kekerasan seksual dari kami. Sekian dari kami memohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan dalam pembuatan video reaksi kali ini. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga tanggapan kami, reaksi kami mengenai video ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan yang lain. Sekian dari kami. Terima kasih dan terima kasih juga untuk tugas yang sudah diberikan kepada kami. Kami mohon pamit undur diri. Terima kasih dan salam.